Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan yaitu zat makanan. Enjoy for watching. Zat makanan dibedakan menjadi dua, yaitu zat makanan makro, yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, antara lain karbohidrat, protein, lemak, dan air. Kedua, ada zat makanan mikro, ialah zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, antara lain berupa vitamin dan mineral. Karbohidrat merupakan salah satu makanan pokok yang berfungsi sebagai sumber energi paling utama. Karbohidrat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Monosakarida, merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana. 2. Disakarida, yaitu terdiri atas molekul monosakarida, yang mana contohnya gula pasir atau disebut dengan sukrosa, yang sering kita konsumsi. Ada maltase, terdapat pada biji-bijian. Laktosa merupakan karbohidrat yang terdapat dalam bahan makanan yang berasal dari hewan, contohnya susu. Selanjutnya ada polisakarida, merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang kompleks. Contoh polisakarida yaitu pati, glikogen, dan selulosa. Berikut adalah gambar makanan yang mengandung karbohidrat. Protein merupakan zat makanan yang mengandung unsur karbon, C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Protein memiliki fungsi yaitu sebagai sumber energi, sebagai zat pembangun dalam tubuh, berperan dalam sintesis zat penting tubuh seperti hormon dan enzim, memperbaiki dan pemeliharaan jaringan tubuh. Berikut adalah gambar zat makanan yang mengandung protein. Bahan makanan yang banyak mengandung protein dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang diperoleh dari hewan, seperti daging, telur, dan ikan. Adapun protein nabati adalah protein yang diperoleh dari tumbuhan seperti kacang-kacangan. Sebelum diserap oleh tubuh, protein harus diubah terlebih dahulu menjadi asam amino. Asam amino dibagi menjadi 2 macam, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis atau dibentuk oleh tubuh, jadi diperoleh melalui makanan. Sedangkan asam amino non-esensial yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Lemak atau sering disebut dengan lipid dan tersusun atas unsur C, H, dan O. Di dalam satu molekul lemak terdapat 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh banyak terdapat pada daging, keju, susu, dan mentega. Sedangkan asam lemak tak jenuh banyak terdapat pada minyak kedelai, minyak kelapa, ikan, dan minyak goreng. Berikut adalah gambar makanan yang mengandung lemak. Lemak memiliki fungsi bagi tubuh, yaitu merupakan sumber energi, sebagai pelarut vitamin A, E, D, dan K, sebagai pelindung organ tubuh, membangun bagian sel, dan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, vitamin memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh, seperti untuk kesehatan mata dan tulang. Semua jenis vitamin dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Berikut adalah jenis-jenis vitamin yang larut dalam air. Yang pertama ada vitamin B1 atau disebut dengan tiamin, terdapat pada biji-bijian, daging, ikan, dan telur. Selanjutnya ada vitamin B3 atau disebut dengan nikotinat, terdapat pada hati, ikan, daging ayam, dan kacang tanah. Selanjutnya ada vitamin B11 atau disebut dengan asam folat, terdapat pada sayuran hijau gelap, hati, kamir,
daging tanpa lemak, serealia, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Sumber mineral dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan. Fungsi mineral bagi tubuh yaitu 1. Pembentuk berbagai jaringan tubuh misalnya tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. Selanjutnya, sebagai bahan pengatur misalnya keseimbangan, keasaman cairan tubuh, proses penggumpalan darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Berikut merupakan tabel mineral dan fungsinya. Yang pertama ada kalsium yang berasal dari susu, keju, sayuran hijau, dan polong-polongan yang berfungsi untuk pertumbuhan tulang, penggumpalan darah, dan fungsi otot dan saraf. Selanjutnya ada fosfor yang berasal dari susu, telur, dan daging yang berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Selanjutnya ada sulfur yang berasal dari setiap makanan yang mengandung protein yang berfungsi untuk pembentukan kartiago dan tendon. Kesimpulannya ialah zat makanan merupakan bahan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat tetap hidup. Makanan mempunyai berbagai fungsi yang itu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua, pengaturan metabolisme tubuh, penjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, penghasil energi. Selanjutnya ada zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, air, mineral, dan vitamin. Karbohidrat dibagi menjadi 3 yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Protein harus diubah terlebih dahulu menjadi asam amino. Asam amino dibagi menjadi 2 macam yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Lemak akan diurai menjadi 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak dibedakan menjadi 2 yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh.